tempat biasa. Sayang, kamu mau mondar-mandir berapa kali pun, itu nggak akan merubah apapun. Dok, gimana keadaan papa saya, dok? Bapak Mbak mengalami stroke ringan. Sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik. Ya, alhamdulillah. Berarti saya bisa ketemu papa saya kan, dok? Mbak harap bersabar. Kami masih harus memindahkan Pak Salman ke ruang perawatan terlebih dahulu. Karena kami masih harus memantau kondisinya. Saya tinggal dulu. Tuh kan sayang, apa aku bilang? Aku yakin papa kamu pasti sembuh kok, ya. Naila, Aska, maafin ibu. Ibu gak bisa jadi ibu yang terbaik untuk kalian. Ya Allah. Apa dosaku? Apa dosaku? Suamiku meninggal. Naila diculik. Sekarang Aska diambil mertuaku. Teteh tenang aja ya. Sekarang kasusnya udah ditangani sama polisi. Polisi juga pasti kerja keras buat cari Naila. Kenapa nggak diangkat? Ini teh teman aku yang kerja juga di Bumala. Dia dari tadi nanyain terus kapan aku balik kerja. Pasti disuruh sama Bumala. Ya udah, mungkin saatnya kamu kembali ke Jakarta. Kamu kan udah berhari-hari ninggalin kerjaan. Teteh takut malah kamu nanti dipecat sama mereka. Enggak teh. Sekarang teteh sendirian. Udah, nggak apa-apa. Kamu itu udah bantu teteh banyak sekali. Nggak Teh. cukup. Aku mau bantuin teteh nyari Naila sampai ketemu. Terima kasih ya. Kalau nggak ada kamu, teteh nggak tahu teteh kayak apa jadinya di sini. Bumala itu cerewet. Beda banget sama anaknya. Yang baik banget. Teteh tenang aja ya. Aku nggak mungkin dipecat. Mas Kenan itu baik banget. Dan selalu ngertiin aku, teh. Ya, terima kasih. Ya, Sarah. Ya, halo, Ser. Halo, Fir. Fir, lo kenapa? Kok suara lo lemes gitu? Lo lagi sedih? Sarah. Bokap gue masuk rumah sakit. Sakit apa? Dia kena stroke, Sar. Ya ampun, Fir. Papa lo stroke. Sekarang lo di rumah sakit mana? Di rumah sakit Mega, Sar. Oke, gue tahu kok. Gue kesana sekarang ya. Sarah, mau kemana kamu? Sarah mau ke rumah sakit, Pak. Papanya Safira sakit. Pak, udah dulu ya, Sarah buru-buru. Mudah-mudahan Sarah gak melakukan sesuatu yang bisa membuatku malu. Ya, semoga dia benar-benar ke rumah sakit. Bukan untuk menemui si Alvero itu. Pak, berapa yang saya harus bayar untuk menebus gelang ini? Bapak Anda telah mengambil uang sebesar 10 juta rupiah untuk menggadaikan gelang ini. Apa? 10 juta, Pak? Iya, Pak. Gila. Banyak juga dia dapat duitnya.
Gue dapat duit 10 juta dari mana? Saya terus pakai motor saya, Pak. Itu motor saya, Pak. Wah, maaf Pak, nggak bisa. Walaupun Bapak gadai dengan motor itu belum tentu laku 10 juta. Dan saya bisa rugi besar, Pak. Pak, Bapak tahu nggak kalau gelang ini, gelang curian, Pak? Pemilik gelang ini tuh lagi ngancam mau lapor polisi, Pak, kalau nggak dibalikin. Bapak mau polisi datang ke sini, terus ngecek tempat Bapak, sambil ngacak-ngacak tempat Bapak. Pak, maaf Pak. Jangan Pak. Pak, Ambil. baik-baik saya ambil kalau gitu. Gue telepon Safira kali ya. Safira kemana sih? Kok nggak bisa dihubungin? Kenan. Halo. Nan, lu di mana, Nan? Lu tahu nggak Safira di mana? Gue butuh bantuan dia nih. Ya ini Safira lagi sama gue. Bokapnya masuk rumah sakit. Dia kena stroke ringan. Ya ampun. Oke. Gue kesana sekarang. Oke. Ya. Pak, maafin Safira ya, Pak. Safira udah bikin Bapak kecewa sama Safira. Safira nyesel, Pak. Safira minta maaf ya, Pak ya. Papa membesarkan kamu. Papa mendidik kamu dengan norma-norma kebaikan. Papa hanya menginginkan kamu menjadi seorang yang baik. Orang yang soleha. Orang yang beradab. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya dalam kesalahan. Papa tahu kamu sudah salah langkah. Tapi ini belum terlambat, Safira. Kamu masih bisa bertobat atas kesalahan-kesalahan kamu. Bukankah Allah selalu memberikan dan menerima tobat? Papa mohon kamu menebus kesalahan kamu dengan hal yang benar. Walaupun kamu harus menanggung akibatnya, tapi itu akan lebih baik, Safira. Karena Papa tidak mau kamu dihantui dengan perasaan bersalah untuk selamanya. Lebih baik membayar dosa di dunia daripada menunggu api neraka. Iya, Safira minta maaf, Pak. Safira nyesel. Safira nggak mau kehilangan Papa. Cuma Papa yang Safira milikin, Pak, satu-satunya. Maaf, Pak. Sekarang apa yang kamu harus lakukan, Safira? Semua keputusan ada di tangan kamu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak sudah mau mengajarkan hal yang baik dan benar kepada Safira. Anak saya namanya Naila. Dia hilang di daerah Puncak, diculik, dan sampai sekarang penculiknya belum ditemukan. Tapi saya yakin, percaya kalau anak saya masih hidup. Nan! Gimana kabar Om Salman? Alhamdulillah. Kondisi Om Salman sudah baikan. Dia kena stroke ringan. Dan Safira sekarang lagi ada di dalam. Kok bisa kena stroke sih? Kejadiannya kayak gimana? Jadi kejadiannya... Nan?
Gue boleh titip bentar ya? Gue harus angkat telepon nyokap gue. Gue gak pernah megang bayi. Please, bentar aja. Please. Halo, Ma. Iya, Ma. Kamu udah ketemu Safira sama Om Salman belum? Belum, cuman tadi kata Kinan sih udah baikan. Syukurlah kalau gitu. Ini gelang kamu. Aku udah pastiin ke Papa, dia gak akan ganggu kamu lagi. Makasih ya. Kamu tahu nggak Bagas ada di mana? Udah berkabar sama dia? Sekarang Bagas ada di pesantren sih. Semoga aja dia dapat hidayah di sana. Bagus deh. Bagus untuk dia ada di lingkungan yang baik. Islam menjunjung tinggi kebenaran. Allah meminta kita berbicara kebenaran. Walaupun itu sakit untuk mengatakannya. Tapi pada suatu saat kebenaran akan muncul ke permukaan. Gue udah nyembunyiin kebenaran. Gue udah salah banget. Apa yang harus gue lakuin? Dan ciri-ciri orang yang munafik adalah apabila dia berkata, maka dia akan berdusta. Anak saya masih bayi. Kondisinya juga lagi sakit. Hanya mau minta tolong. Ini wajah penculiknya. Gue munafik. Bagas! Tunggu, Bagas! Bagas! Berhenti! Bagas? Tunggu, Bagas! Bagas, tunggu! Tunggu, Bagas! Tunggu! Jangan mendekat Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mendekat, saya bakal loncat. Astagfirullahaladzim, Bagas. Istighfar, Bagas. Perbuatan bunuh diri itu dosa yang sangat besar. Biarin gue sendiri. Ini kesalahan gue. Gara-gara gue teman-teman gue dapat masalah. Bagas, istighfar, Bagas. Jangan nurutin bisikan setan. Halo. Pesantren Hidayatullah. Apa? Iya. Kami segera ke sana. Kenapa, Kinan? Guys, gawat. Bagas coba lompat dari atap gedung. Bagas ada di kamarnya dan ditemani 2 santri yang lain membantunya berdoa supaya dia tenang. Pak Ustadz, apa kita semua boleh melihatnya? Silahkan, ada di kamarnya. Santri, kamu keluar dulu. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gas, gimana kabar lo? Lo baik-baik aja kan, Gas?
Kalian baik-baik aja nggak? Kalau gue sih ngerasa udah gila. Astagfirullahaladzim. Gue kesini tuh untuk menenangkan diri. Tapi bukan ketenangan yang gue dapat. Bayangan itu selalu menghantui gue. Gas. Please. Gue mohon. Lu jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Lu jangan pernah ngerasa ngadepin masalah ini sendirian. Kita semua, Alvaro, Sarah, Safira ada di sini karena kita peduli sama lo. Thank you ya. Lo semua udah datang ke sini buat nengokin gue. Tapi gue bingung. Kenapa cuman gue yang tersisa? Dan lo semua baik-baik aja. Enggak, guys. Kita semua nggak baik-baik aja. Kita semua punya masalah. Masalah yang berat. Tidak, Bobo. Oh, tidak, Bobo. Kalau tidak, Bobo digigit nyamuk. Naila. Kasihan banget Teteh. Mungkin aku harus mengalihkan perhatiannya dari Naila. Mungkin kerinduan Teteh ke Naila akan sedikit terobati kalau bisa ketemu Aska. Teteh mau ketemu Aska kan, Teh? Iya. Aska. Iya, Teh, Aska. Mau. Ayo, Teh. Sekarang kita ke tempat Aska ya. Dia datang lagi. Bagas. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Saya akan kembalikan. Tolong jangan ganggu hidup saya. Kembalikan anakku. Saya akan kembalikan. Mbak Bagas. Gas. Lo jangan coba-coba ngomong ke siapa-siapa, Gas. Gua ngomong ke Pak Ustadz. Kalau lo trauma, karena nggak sengaja bunuh saudara lo. Dan lo gak berhenti-berhentinya menyalahkan diri lo sendiri. Jadi, mendingan lo di sini perbaikin diri yang benar. Kalau lo coba-coba ngomong ke siapapun di sini, silakan aja. Tapi ingat, kagak bakal ada yang percaya. Pak Ustadz, kondisi keren saya kurang stabil, Pak Ustadz. Jadi tolong dibantu ya, Pak Ustadz. Insya Allah, sebaiknya Bagas biarkan istirahat agar cepat pulih kembali. Tolong jaga sahabat kami, Pak Ustadz. Insya Allah. Kalau begitu kami pamit ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asal lo semua tahu, lo semua gak akan bisa kabur. Dia akan cari kalian satu-satu. Ingat itu!